Perkenalkan, nama saya Muhammad Isam dari 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pengakuan Indonesia terhadap Australia, yaitu usaha-usaha pemerintah Belanda untuk meneguhkan kembali kolonial Indonesia tahun 1945 hingga tahun 1949 benar-benar dihalangi oleh pemerintah Australia yang saat itu dikuasai oleh Partai Buruh. Terdapat dua peristiwa yang menunjukkan dukungan pemerintahan untuk pemerintahan Indonesia dalam mencegah kembalinya penjajahan Belanda yang sebagai berikut. Yang pertama adanya pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang membawa senjata untuk dibawa ke Indonesia. Pemboikotan ini dipraksarai oleh cabang Brisbane Federasi Pekerja Pesisir Australia. B. Partisipasi Australia untuk menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda dan bersungguh-sungguh mendukung Indonesia menentang Belanda. Dukungan Australia untuk pemerintah Indonesia dalam menentang Belanda yang pertama yaitu dengan pemboikotan kapal-kapal Belanda. Pemboikotan dipraksarai oleh pelaut-pelaut Indonesia yang meninggalkan 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane pada 24 September 1945. Aksi ini segera diikuti dengan sebuah keputusan WWF cabang Brisbane untuk memboikot ke 6 kapal tersebut. Pemboikotan kemudian dialih oleh cabang-cabang WWF di Sydney dan Melbourne. Federasi Pekerja Pasir Australia atau WWF mencegah keberangkatan kapal Belanda yang penuh dengan pasukan, persenjataan, dan perlengkapan lainnya dari pelabuhan Australia. Kedua, PBB. Meskipun Indonesia mendapat pengakuan secara de facto dari banyak negara seperti Mesir, Lebanon, Suriah, Irak, dan Arab, namun seakan-akan sama sekali tidak ada pengaruhnya. Indonesia sudah mendeklarasikan kemerdekaan, tetapi Belanda masih ingin kembali ke Indonesia. Beranjak dari pertemuan PBB pada 21 Januari 1946, perwakilan dari Republik Indonesia Republik Sosialis Ukraina mengusulkan agar masalah adanya ancaman terhadap perdamaian dan amanan internasional untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia internasional. Untuk meningkatkan eksistensinya Indonesia, maka Indonesia terus berupaya untuk menjadi sengketa Indonesia Belanda menjadi salah satu agenda Dewan Keamanan PBB. Upaya ini dilanjutkan didukung dengan upaya dari India dan Australia mengajukan sengketa tersebut ke DKPBB pada 28 Juli 1947. Pasca aksi militer Belanda selalu menjadi perhatian PBB. Diplomat ulung Indonesia seperti Agus Salim dan Sultan Syahrir berulang kali menghadiri rapat-rapat PBB, khususnya pertemuan yang membahas persoalan Indonesia. Dalam sejauh perjuangan bangsa Indonesia, setelah proklamasi tercatat beberapa badan perdamaian dibentuk PBB untuk Indonesia, di antaranya sebagai berikut, yaitu 1 komisi, 2 unsi, dan 3 negara kesatuan. Yang ketiga, KMP. Dalam konferensi dibentuk 3 komisi, yaitu Komisi Ketatanegaraan, Komisi Keuangan, dan Komisi Militer. Kesulitan-kesulitan yang muncul dalam perundingan adalah dari Komisi Ketatanegaraan menyangkut pembahasan mengenai Irian Jaya, dan dari Komisi Keuangan menyangkut pembicaraan mengenai masalah utang. Perundingan mengenai urang luar negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda berlangsung berkepanjangan. Masing-masing pihak menyampaikan perhitungan mereka dan berpendapat mengenai apakah Indonesia Serikat mesti menanggung utang yang dibuat oleh Belanda setelah mereka menyerah kepada Jepang pada 1942. Deklarasi Indonesia marah karena harus membayar biaya yang menurutnya digunakan oleh Belanda dalam tindakan militer terhadap Indonesia. Pada akhirnya berkat
intervensi militer berkat intervensi anggota AS dalam Komisi PBB untuk Indonesia, pihak Indonesia menyadari bahwa kesediaan membayar sebagian utang Belanda adalah harga yang harus dibayar demi memperoleh kedaulatan. Pada 24 Oktober, deklarasi Indonesia setuju untuk menanggung sekitar 4,3 miliar gulden utang pemerintah Hindia Belanda. Permasalahan mengenai Irian Barat juga hampir menyebabkan pembicaraan menjadi buntu. Deklarasi Indonesia berpendapat bahwa Indonesia harus meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Di pihak lain, Belanda menolak karena mengklaim bahwa Irian Barat tidak memiliki ikatan etnik dengan wilayah Indonesia lainnya. Meskipun opini publik Belanda yang mendukung penyerahan Irian Barat kepada Indonesia, Kabinet Belanda khawatir tidak akan dapat meratifikasi perjanjian meja bundar jika poin ini disepakati. Pada akhirnya, pada awal 1 November 1949, suatu kesepakatan diperoleh. Status Irian Barat akan ditentukan melalui perundingan antara Indonesia Serikat dengan Belanda dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Konferensi Meja Bundar secara resmi ditutup di gedung pertemuan Belanda pada 2 November 1149. Hasil KMB adalah yang pertama, kerajaan Belanda menyerah kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar keutuhan dan konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Yang ketiga, kedaulatan akan diserahkan selembar-selembar pada tanggal 30 Desember 1945. Itu saja materinya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.